sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat Tualaga Renungan Harian Keluarga Gemis. Saat ini saya Vikaris Evilia Anastasia Ambat akan menemani saat teduh Anda. Maka dari itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sempurna, yang selalu menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan menaungi kami semua, agar firman-Mu ini benar-benar termeteraikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sambut mendengar firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini terdapat dalam Mazmur 69, dibaca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Doa dalam Kesesakan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam di dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahanku tidak tersembunyi bagiku. Demikian firman Tuhan yang disebut berbahagia setiap orang yang mendengarkan bahkan mempraktikkan firman di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan, setiap manusia mendambakan kehidupan yang berbahagia, jauh dari berbagai pergumulan dan penderitaan hidup. Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa hidup yang kita jalani adalah suatu perjalanan kehidupan akan selalu diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita akan terus berjuang untuk hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Dan perjuangan itu tidak sedikit tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan yang kita alami dan hadapi. Akan tetapi, inilah bagian kehidupan yang harus kita jalani di dalam kesetiaan hanya kepada Allah yang hidup, bahwa kita terpanggil untuk terus berjuang mempertahankan kehidupan beriman yang sungguh kepada Allah. Sahabat Tualaga yang diberkati Tuhan, demikianlah yang dikisahkan dalam kitab Mazmur 69 dalam pembacaan kita saat ini. Pemazmur mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia bergumul dengan apa yang dirasakannya. Ia dibenci tanpa alasan. Ia dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak dirampasnya. Ia harus menanggung banyak celah, bahkan dijauhi oleh keluarganya sendiri. Di tengah-tengah keluhannya kepada Allah, ia juga menyadari kesalahannya. Dan karena itu, ia memohon belas kasihan Allah. Kiranya pertolongan dari Allah menjadi bagian
dalam kehidupannya pada waktu itu. Sedikit pun pemazmur tidak menyalahkan Allah, namun ia percaya bahwa apa yang dialaminya pasti diperhatikan Allah dan Allah sanggup melepaskannya. Saudaraku, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal menjalani sengsara, menderita, dan mati. Dan oleh kematiannya, kuasa Allah dinyatakan dengan kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa maut dan dosa. Sehingga kita sekarang hidup di bawah kasih karunia Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, sekalipun kita mengalami berbagai macam ujian, pergumulan, bahkan penderitaan hidup. Kita mungkin akan menangis karena kita terus memperjuangkan iman kita di tengah berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Kita mungkin juga akan dihina dan dicerca, bahkan dijauhi oleh semua orang karena iman kita kepada Yesus Kristus. Namun kita percaya Allah sanggup menolong kita dan menyelamatkan kita. Sehingga jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita pasti akan dimenangkan juga bersama-sama dengan Dia. Kemenangan yang sungguh sempurna disediakan Allah bagi semua umat kepunyaannya. Sejauh kita ada dalam ketaatan dan kesetiaan, teruslah berjuang dan berkorban di dalam ketulusan dan ketaatan. Jangan biarkan kita jatuh ke dalam jurang dosa. Apapun yang kita hadapi, sesulit apapun kenyataan hidup yang ada di hadapan kita, berpeganglah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Niscaya kita akan terus dimampukannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kepada kami untuk bagaimana kami terus belajar bersabar dalam penderitaan, dalam pergumulan hidup yang kami alami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan akan menjadi penguatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.